Saudara Pengadilan Militer 028 Jakarta hari ini menggelar sidang perdana kasus penembakan bos rental dengan tersangka 3 prajurit TNI Angkatan Laut. Sidang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh auditor. Dalam dakwaannya, saudara, auditor militer menjerat terdakwa 1 KLK Bambang Apri Atmojo dan terdakwa 2 Sertu Akbar Adli dengan pasal berlapis yaitu 340 dan 480 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati dan tentang penadahan barang bersama-sama. Sementara itu, terdakwa 3 yaitu Sertu Rafsin Hermawan dijerat dengan pasal 480 tentang penadahan bersama. Usai mendengarkan surat dakwaan, saudara, ketiganya menerima dan tidak akan mengajukan eksepsi. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan 18 Februari 2025 dengan agenda menghadirkan saksi. Bawa para terdakwa keluar ruang sidang dan dalam sidang dakwaan, saudara, auditor militer juga mengungkap terdakwa 1 KLK Bambang Apri Atmojo ini diketahui menembak sebanyak 5 kali saat berada di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Yang salah satu tembakannya ini, saudara, menewaskan korban yaitu bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Bahwa pada saat terdakwa 1 melakukan penembakan di rest area kilometer 45, terdakwa 1 melakukan penembakan sebanyak 5 kali, yaitu 1. Pertama, terdakwa masih di dalam mobil melakukan penembakan ke arah kerumunan. 2. Terdakwa 1 masih di dalam mobil melakukan penembakan ke arah kerumunan. 3. Terdakwa 1 menembak ke arah saudara Ramli yang sedang memegangi terdakwa 2 dengan jarak kurang lebih 2 meter. 4. Terdakwa 1 menembak ke arah almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dengan jarak kurang lebih 1 meter, di mana saat itu terdakwa 1 berbalik badan sehingga berhadapan dengan almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. 5. Terdakwa 1 menembak ke arah atas untuk menghalau massa. FF. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 yang melakukan penembakan di rest area kilometer 45 mengakibatkan saudara Ilyas Abdurrahman meninggal dunia akibat kena tembak bagian dada. TNI Angkatan Laut berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil. Kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang memasuki babak baru dengan digelarnya sidang terhadap tersangka 3 prajurit TNI Angkatan Laut di Pengadilan Militer 208 Jakarta. 2 dari 3 terdakwa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Anak korban yang hadir di persidangan bilang akan terus mengawal sidang hingga putusan nanti dan siap jika diperlukan menjadi saksi dalam kasus yang menewaskan ayahnya ini. Terima kasih kepada Pengadilan Militer karena telah menggelar sidang secara terbuka, jadi teman-teman media bisa meliput di sini dan bisa mengetahui kondisi seperti apa pada saat ini, dan kami tetap mengawal kasus ini sampai dengan tuntas, apalagi ini terdakwa sudah diancam pasal pembunuhan berencana begitu. Dari proses penyidikan kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 yang melibatkan 3 prajurit TNI AL dan Puspomal menyatakan ketiga prajurit TNI cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Saat penyerahan berkas tersangka, TNI AL pun berkomitmen untuk penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil. Dari hasil pemeriksaan saksi tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Dengan diserahkannya berkas perkara pidana ini kepada Auditor Militer 207 Jakarta, ini menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan dari awal pada saat dulu, TNI Angkatan Laut berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil.
Awal mula kasus ini jadi sorotan publik karena adanya keributan yang berujung penembakan antara pemilik rental mobil dengan komplotan yang membawa kabur mobil sewaan. Dalam keributan tersebut, salah satu anggota komplotan menembak bos rental mobil hingga tewas di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Setelah diselidiki, pelaku penembakan ternyata adalah anggota TNI AL. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang perdana kasus penembakan bos rental dengan tersangka 3 prajurit TNI Angkatan Laut ini dilaksanakan secara terbuka dan juga dihadiri oleh keluarga korban. Kita tanyakan bagaimana jalannya sidang tadi kepada salah satu anak korban, yaitu Rizky Agam yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Rizky. Selamat petang, Mas. Mas Rizky, tadi sidang di pembacaan dakwaan, Anda mendengarkan dakwaan tersebut, apakah ini sudah sesuai dengan yang diharapkan keluarga karena Anda juga berada di lokasi? Ya, ketika kami mendengar tadi pembacaan dakwaan kepada terdakwa, kita mendengar dari awal sampai dengan akhir begitu, Mas. Ya, mendengarkan dari awal sampai akhir begitu ya. Ya, Dakwaan yang dibacakan auditor militer ini kan juga mendetailkan peran atau pendakwaan terhadap kepada masing-masing tersangka yang hadir tadi. Itu sudah sesuai menurut Anda? kalau kita melihat para terdakwa memang sudah sesuai dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa begitu, Mas. Sudah sesuai. Kemudian nanti rencananya akan ada pemeriksaan saksi. Anda akan siap begitu jika diundang menjadi salah satu saksi? Ya, tadi juga sudah dikabarkan bahwa saksi 2 dan 3 yaitu abang saya Agam Muhammad Nasruddin dan saya sendiri Rizky Agam akan menjadi saksi di minggu depan di hari Selasa begitu, Mas. Dan kami siap untuk menjadi saksi begitu. Dari pihak keluarga siapa saja yang nantinya rencananya menjadi saksi selain Anda? Ada saya dengan abang saya dan satu lagi Pak Samsul Bahri begitu. Yang juga saat itu ada di lokasi penembakan itu ya, Mas Agam ya? Iya, betul. Kemudian tadi juga sebelumnya juga disampaikan oleh Dandim Polmal bahwa akan terbuka dan juga transparan terkait dengan kasus ini. Harapan Anda terkait dengan kasus ini seperti apa? Ya, kami dari keluarga mengucapkan terima kasih karena pengadilan militer membuka persidangan dengan terbuka ya. Jadi teman-teman ya bisa melihat situasi proses persidangan dan tetap kita kawal bareng-bareng kasus ini sampai dengan tuntas begitu, Mas. Auditor militer juga tadi menjelaskan dakwaannya itu masing-masing peran dari tersangka. Apakah ini sesuai dengan fakta yang Anda lihat dan juga alami pada saat kejadian? Ya, ketika tadi dibacakan oleh auditor militer, kami juga mendengarkan bahwa memang terdakwa ini bukan murni mau beli mobil, tapi pengen cari mobil yang setengah saja gitu. Jadi mobil ilegal, mobil bodong begitu, Mas. Ini terkait dengan kenapa akhirnya mereka diduga membawa kabur mobil rental tersebut ya? Betul, dan meloloskan diri begitu, Mas. Terkait dengan jumlah tembakan tadi disebutkan oleh auditor bahwa salah satu tersangka ini melepaskan 5 tembakan, kemudian ada juga tersangka yang juga ikut melepaskan tembakan. Ini juga sudah sesuai menurut Anda? Ya, sudah sesuai. Ketika saya pada saat di TKP memang saya mendengar 4 sampai tembakan begitu, Mas. Sudah sesuai dengan apa yang Anda lihat dan juga alami begitu ya di lokasi kejadian begitu. Ini agenda selanjutnya apa nih informasi yang Anda dapatkan? Agenda selanjutnya kami akan siap menjadi saksi pada hari Selasa ya, tanggal 18 kalau tidak salah di pengadilan militer begitu, Mas. Baik, siap untuk menjadi saksi dalam agenda pemeriksaan saksi selanjutnya ya? Sangat siap sekali karena ini ayah saya sendiri yang
sudah hilang nyawa begitu Mas. Baik, terima kasih Mas Rizky Agam atas informasinya, telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat, Mas Agam. Yo, waalaikumsalam.